warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, atau kapanpun di saat kalian nonton aku deh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berbagi dan belajar bersama dalam keadaan sehat dan bahagia. Bahagia nggak? Semoga kita bahagia selalu. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan, aku Rizka Fahrawati, mahasiswa Universitas Tangerang Raya, Prodi Manajemen kelas 2E. Teman-teman semua, di zaman sekarang, media sosial merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Hampir semua orang di dunia ini memiliki media sosial. Karena dengan media sosial kita dapat berinteraksi, berbagi, berkomunikasi, bahkan dapat mengutarakan pendapat kita dengan sangat mudah. Namun, dari semua kemudahan yang ada terdapat beberapa kekurangan. Yang pertama, ujaran kebencian, yang kedua, komentar kasar, yang ketiga, cyberbullying, dan keempat, kemudahan untuk menyebar hoaks. Maka dari itu, aku ingin mengajak kalian semua untuk membahas dua hal penting dalam media sosial, yaitu etika dan empati. Sebelumnya, kalian semua udah tahu belum apa itu etika dan apa itu empati? Belum, apa sih etika dan empati itu? Baik, saya jelaskan ya. Etika adalah norma atau aturan yang mengatur kita dalam berinteraksi di dunia nyata maupun di dunia maya. Dalam konteks ini contohnya adalah tidak berkata kasar, tidak melakukan komentar-komentar negatif, tidak menyebarkan hoaks, dan tidak melakukan cyberbullying. Lalu, apa sih empati itu? Empati adalah kemampuan untuk memahami apa yang orang lain rasakan. Dalam konteks ini kita berpikir dulu sebelum komentar. Kita pikir dulu sebelum komentar, maksudnya adalah kita tempatkan dulu diri kita bagaimana kalau kita jadi orang tersebut. Bagaimana sih kalau kita yang diperlakukan seperti itu, apakah kita terima ataupun tidak? Begitu. Kenapa sih etika dan empati itu penting? Etika dan empati itu penting karena di setiap media sosial, di baliknya terdapat manusia nyata yang punya perasaan. Komentar yang kita anggap bercanda bisa jadi menyakiti hati orang lain. Banyak orang yang tekanan mental, stres, hingga depresi karena memikirkan komentar-komentar negatif dari orang lain. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Saya yakin kita pasti pernah mendengar kasus di mana orang yang viral karena pemahaman, penampilan, bahkan pendapatnya yang berbeda, lalu dihina habis-habisan oleh netizen. Padahal mereka tidak tahu bagaimana kondisi bahkan latar belakang orang tersebut. Korban tersebut bisa saja tekanan mental hingga depresi. Oleh karena itu, etika dan empati dalam media sosial itu dibutuhkan. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan etika dan empati di media sosial? Baik, aku kasih tahu ya. Yang pertama, pikir dulu sebelum posting. Yang kedua, gunakan bahasa yang sopan dan santun saat mengutarakan pendapat. Yang ketiga, jangan mudah percaya dan menyebarkan berita yang belum tentu kejelasannya. Yang keempat, jadilah pengguna yang mendukung, bukan menghina atau menjatuhkan orang lain. Karena bisa jadi komentar positif dari kita menjadi langkah lebih baik bagi orang tersebut. Teman-teman semua,
Media sosial adalah alat. Kita sendiri yang menentukan apakah alat ini digunakan untuk hal yang baik atau malah digunakan untuk hal yang buruk. Oleh karena itu, mari kita jadikan media sosial sebagai ruang yang nyaman, aman, peduli, dan penuh empati. Di zaman sekarang, pintar saja tidak cukup. Kita harus menjadi orang yang baik, bijak, di saat online maupun tidak. Sebelum saya akhiri, saya punya quotes. Jangan biarkan media sosial mengontrolmu, tapi jadikan media sosial sebagai alat yang dapat meningkatkan kehidupanmu. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.